Pada pagi yang terlihat biasa di Tel Aviv, tanggal 8 Januari 2024, suasana mendadak berubah menjadi mencekam. Sirene peringatan melolong memecah kesunyian, menandai datangnya serangan yang telah terlalu sering menjadi bagian dari kehidupan rakyat Israel. 8 roket ditembakkan dari Gaza, bukan hanya untuk menghancurkan bangunan, tetapi untuk meneror hati dan menghancurkan harapan. Langit yang cerah menjadi kelabu. Di jalanan, orang-orang berlari ke tempat perlindungan bawah tanah. Anak-anak dipeluk erat oleh ibu-ibu yang hanya bisa berdoa dalam diam. Dentuman demi dentuman mengguncang bumi. Tapi ada yang lebih kuat dari ledakan itu. Iman yang tak tergoyahkan. Tidak lama berselang di kota kecil Sderot, serangan serupa terjadi pada 26 Januari. 5 lokasi menjadi sasaran roket yang diluncurkan oleh kelompok Jihad Islam Palestina. Kota kecil itu seperti menjadi halaman depan dalam pertempuran yang jauh lebih besar dari sekadar konflik wilayah. Rumah-rumah hancur, kendaraan terbakar, debu menyelimuti tanah. Namun puing-puing itu tidak mampu memadamkan roh kehidupan yang Tuhan tanamkan dalam umatnya. Firman Tuhan di dalam Yesaya 8 ayat 9 dan 10 berkata, "Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami." Israel berdiri bukan karena kuat atau hebat, tapi karena Tuhan menyertainya. Firman dalam Yesaya 8 ayat 9 dan 10 bukan hanya nubuat masa lampau, itu adalah deklarasi ilahi untuk segala zaman. Dunia boleh bersekutu, menyusun strategi, menyiapkan senjata, bahkan bersorak atas kehancuran. Namun, selama Allah menyertai umatnya, semua rancangan akan hancur, semua keputusan akan batal, dan semua musuh akan tertegun dalam ketakjuban. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa perang yang terjadi di tanah Israel adalah bayangan dari perang yang juga sedang terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Kuasa kegelapan selalu mencoba meneror kehidupan orang benar, melalui ketakutan, kegagalan, tekanan, dan konflik batin. Tapi seperti Israel, kita dipanggil untuk berdiri dalam terang janji Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan, tapi dalam keyakinan bahwa jika Allah menyertai kita, siapa yang dapat melawan kita? Bahkan saat serangan datang dari segala arah, anak-anak Tuhan punya benteng yang tak terlihat, kehadirannya yang hidup. Apakah kita sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan cukup untuk membungkam setiap rencana musuh? Apakah kita hidup sebagai orang yang menyadari bahwa dunia sedang dalam perang rohani dan kita adalah bagian dari pasukan terang? Israel adalah tanda peringatan bagi dunia bahwa Tuhan masih bekerja dalam sejarah manusia. Ia bukan hanya Allah masa lalu, tetapi Allah yang berkarya hari ini. Dan jika Dia bisa menjaga bangsanya di tengah gempuran musuh, Dia juga mampu menjaga hidupmu dalam badai apapun yang sedang kamu hadapi. Musuh tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Dalam hidup kita, serangan tidak selalu berupa peristiwa besar atau musibah dahsyat. Kadang, ia datang diam-diam, seperti roket yang meluncur dari kejauhan, tiba-tiba, tak terduga, dan menghancurkan jika tak bersiap. Roket-roket itu bisa berupa ketakutan yang tak bisa dijelaskan, kecemasan yang mengikat pikiran setiap malam, atau suara-suara dalam diri yang terus berkata, "Kamu tidak cukup." Serangan itu bisa datang dari luar, kemiskinan yang menjerat, pengkhianatan dari orang yang kamu percaya, kehilangan yang tak kamu duga. Tapi tak jarang, serangan paling mematikan justru datang dari dalam, keraguan, rasa bersalah, trauma yang belum sembuh. Tapi dengar ini baik-baik, sama seperti Israel yang dikepung musuh dari segala sisi, umat Tuhan tidak pernah ditinggalkan di medan perang. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita tidak akan diserang, tapi Dia berjanji bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Dia adalah perisai kita, benteng kita, dan senjata surgawi kita yang tak pernah gagal. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Di saat dunia mengira kamu akan tumbang, ketika musuh mengira mereka sudah menang, Tuhan mendirikanmu untuk menjadi saksi kuasanya. Bukan karena kamu kuat, tapi karena Dia yang bersamamu adalah Tuhan segala kuasa. Peperangan ini bukan tentang seberapa besar tenaga yang kamu punya. Ini bukan soal keahlianmu. Ini tentang siapa yang berdiri di sisimu. Dan jika Tuhan di pihakmu, tidak ada satu roket pun yang bisa menjatuhkanmu tanpa izinnya. Kamu mungkin lelah, mungkin sedang duduk di puing-puing harapan, tapi dengar suara dari surga yang berkata, "Bangkit pejuangku, aku menyertaimu." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, malam ini kita tidak hanya merenungkan kisah tentang tanah yang dilanda perang. Kita sedang menyelami kenyataan bahwa peperangan itu juga terjadi di dalam diri kita, di ruang-ruang sunyi pikiran, di tempat terdalam dari hati yang terluka, dan di balik senyum yang menyembunyikan ketakutan. Kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Roket bisa datang dari langit, tapi serangan yang paling menggetarkan seringkali datang dari dalam jiwa. Tekanan hidup yang terus menumpuk, konflik dalam keluarga, keuangan yang menipis, kesehatan yang memburuk, relasi yang retak, dan mimpi-mimpi yang seperti runtuh satu persatu. Kita mendengar sirene, bukan dari pengeras suara, tetapi dari dalam hati, teriakan-teriakan kecemasan yang memanggil-manggil, meminta kita mencari perlindungan. Tapi malam ini Tuhan mengingatkan kita bahwa seperti Ia menjaga Israel di tengah kepungan roket, debu, dan reruntuhan, Ia juga menjaga hidupmu dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 bukan sekadar ayat hafalan. Itu adalah suara langsung dari surga untuk jiwamu malam ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan tahu betapa berat beban yang kamu pikul. Dia tahu berapa banyak air mata yang kamu sembunyikan di balik aktivitas harian. Dia tahu kamu sudah mencoba kuat, meskipun rasanya ingin menyerah. Tapi malam ini, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak sedang menonton dari kejauhan. Dia ada di sisimu, Dia tidak akan pergi. Musuh boleh membuat rencana, dunia boleh mengambil keputusan, tapi firman-Nya berkata, semua itu akan gagal, karena satu alasan, sebab Allah menyertai kami. Itu bukan janji kosong, itu adalah jaminan surgawi. Ketika Allah berdiri di pihakmu, tidak ada kuasa di bumi, tidak ada trauma, tidak ada kehilangan, tidak ada luka masa lalu, tidak ada musuh yang dapat menjatuhkanmu. Malam ini, pejamkan matamu dengan iman, bukan dengan takut. Istirahatlah bukan karena masalahmu telah selesai, tapi karena kamu tahu siapa yang sedang berjaga atasmu. Ia tidak terlelap, Ia tidak pernah tertidur. Ia Allah yang setia dari generasi ke generasi. Besok pagi kamu akan bangkit. Bukan sebagai korban dari kehidupan, tapi sebagai prajurit Tuhan yang diteguhkan dalam peperangan rohani. Kamu bukan sendiri, kamu tidak dilupakan. Kamu dipanggil untuk berdiri sebab Tuhan ada di sisimu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak tinggal diam di tengah pergumulan kami. Ketika dunia penuh dengan kekacauan, ketika hidup seperti medan perang yang tak kunjung usai, Engkau hadir bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penolong dan pemenang yang menyertai umat-Mu dengan kasih setia yang tak tergoyahkan. Terima kasih karena malam ini Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada rancangan musuh yang akan berhasil atas hidup kami. Sekalipun serangan datang dari luar dan dari dalam, Engkau tetap berdiri sebagai benteng yang teguh, sebagai perisai yang melindungi kami dari setiap panas si jahat. Terima kasih karena firman-Mu adalah janji yang hidup, bukan sekadar tulisan lama, tetapi kekuatan yang menghidupkan roh kami hari ini. Tuhan, kami akui bahwa kami tidak selalu kuat. Ada hari-hari ketika kami goyah. Ada malam-malam ketika kami menangis dalam diam. Ada momen-momen ketika kami merasa seperti ditinggalkan.
Tapi malam ini, firman-Mu menyentuh kami dan mengingatkan bahwa Engkau tidak pernah pergi. Engkau melihat setiap tetes air mata kami. Engkau mendengar setiap keluhan yang bahkan tidak sempat kami ucapkan. Dan Engkau hadir, diam namun bekerja, tenang namun berkuasa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu malam ini. Apapun yang sedang kami hadapi, masalah keluarga, tekanan ekonomi, konflik batin, luka masa lalu, rasa bersalah, rasa takut, dan kebimbangan, semua kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Karena kami percaya, tidak ada satupun yang terlalu berat bagimu. Kami percaya bahwa tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan sanggup memegang dan menopang kami melewati semuanya. Tuhan, kuatkan iman kami. Ajari kami untuk tidak hanya melihat keadaan, tetapi melihat siapa yang menyertai kami. Ajari kami untuk berjalan dalam terang, walau dunia sekitar kami kelam. Ajari kami untuk percaya, walau belum melihat jalan keluar. Karena kami tahu, Engkau sedang bekerja bahkan saat kami terdiam. Biarlah malam ini kami beristirahat dengan damai, bukan karena masalah kami hilang, tapi karena kami tahu, Engkaulah Allah yang berperang bagi kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, hati yang tenang, dan pikiran yang dipenuhi dengan pengharapan. Dan jika Engkau izinkan kami membuka mata esok hari, biarlah kami bangkit bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai prajurit-Mu yang siap menghadapi hari bersama kekuatan dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dalam setiap luka, Engkau hadir. Dalam setiap tangisan, Engkau mendengar. Dan dalam setiap pertempuran, Engkau memimpin. Kami berdoa, percaya, dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, penjaga hidup kami. Amin.